Guys, balik lagi bersama gua Michael, Raja terakhir dari Isekai. Di konten hari Jumat ini gua mau ngebahas sesuatu yang menurut gua jahat ya. Menurut gua ini jahat, tapi terbukti atau tidak, gua jujur sampai sekarang belum tahu apakah kasus ini sudah menemukan titik terang atau kenyataannya sudah terkuak atau belum. Tapi tetap gua akan bawain buat teman-teman semua di konten Coffee Shop Talk. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, subscribe seperti biasa ritualnya. Terus habis itu nyalain loncengnya ya, biar lo semua dapet kabar-kabar terbaru dari konten kita. Dan di pojok kanan bawah ada logo Saweria. Jadi buat teman-teman yang mau nyawer, silakan aja, bisa langsung skip di situ ya guys. Oke, yang mau gue bahas ini apa? Kita sebagai kolektor pasti sering beli yang namanya memorabilia. Tidak terlepas, salah satu memorabilia yang kita beli adalah memorabilia dari artis-artis atau cosplayer, orang-orang yang kita fans. Salah satunya adalah dari artis-artis grafur atau bahkan AV, salah satunya. Gua pribadi juga suka beli barang-barang collectible dari artis-artis AV. Terlepas dari itu kita mau apresiasi seperti apa, itu urusan ranah pribadi masing-masing. Mau lu bingkai kek, mau lu taruh doang di safe deposit, mau lu pajang kek, mau lu pamer kek, mau lu sniff kek, itu urusan lu. Gua nggak mau ngejudge ke situnya. Yang jadi masalah di sini adalah bagaimana jika ternyata barang-barang dari grafur itu yang lu beli ternyata bukan dari orang yang lu kira adalah dia. Itu yang mau kita bahas guys. Oke, jadi gue langsung mulai ke pokok permasalahannya ya. Si Rinju ini adalah dulunya seorang komikus ya, komikus online gitu. Terus dia banting setir menjadi cosplayer loli. Nah, tapi di setiap foto-foto cosplaynya itu dia selalu pakai face mask sama matanya selalu di blur. Berjalan dengan waktu, dia akhirnya menjual barang-barang yang dipakai untuk cosplaynya, bajunya, celananya, celana dalamnya, ya semuanya lah pokoknya dijual-jualin lah sama dia lah. Semakin kesini ada yang curiga sama dia kalau dia ini sebenarnya bukan perempuan tapi laki-laki. Jadi sampai sini udah kebayang ya gue mau ngomongin apa ya. Kebayang ya betapa keselnya teman-teman yang beli barang-barangnya dia karena ngefans gitu ya. Ternyata idola yang selama ini diidola-idolakan itu ternyata adalah laki-laki. Bayangin kalau lu beli kolornya dia terus udah bangga banget ternyata laki bro. Yang pakai tuh laki gitu. Bayangin kalau udah sampai ada proses endus mengendus gitu ya. Ternyata batang bro. Nah gue lanjut dulu ya. Oke, jadi dari situ guys, muncullah analisa-analisa. Salah satu analisa terbaik adalah dari Bapak Collection. Ini gue baca ini. Analisa lebih mendalam soal kasus Rinju dari kami. Also makasih buat salah satu sender yang udah bantuin. Nah, di sini dia tulis nih. Kalau perutnya agak ke depan sama pinggangnya ke belakang, dengan angle tersebut pinggang kelihatan lebih lebar. Nah, jadi di sini dibahas berdasarkan postur tubuh, berdasarkan gaya. Ini dibahas sama dia nih. Postingan kedua ya guys ya. Kami dapat data lagi. Kemarin beliau reveal mata dan jual paket face revealnya 12 juta. Bukannya malah makin bener, malah makin blunder dengan menunjukkan laki-lakinya. Minimal tuh di make up matanya dulu kek biar kelihatan cewek. Dengan data tambahan bentuk mata kami berhasil menganalisa lebih jelas soal Rinju. Thanks again buat salah satu sender yang rela mengeluarkan uang ini. Jasamu akan kami selalu kenang. Oh mungkin jadi udah ada yang bayar 12 juta ya guys untuk face reveal ya, gue gak tahu juga ya. Oh my god. Wow. Nah di sini nih kelihatan nih mata cowok, leher tebel, indikasi peng apalah, kebub segala macam. Terus porsi kaki cowok gitu kan. Nah ini gua lanjut lagi ke foto ketiga ya. Foto ketiga ini adalah foto yang tadi di postingan pertama itu guys. Gue lanjut lagi langsung ke foto keempat. Foto keempat ini adalah pose yang ada di postingan pertama juga, cuman ini di sini di blow up. Sama di sini gue bisa kasih lihat ke kalian kalau face masknya lebih jelas dan juga dia pakai mukanya di blur ya guys. Postingan selanjutnya ada lagi nih dari si Rin Juliana. Teruntuk orang yang memulai fitnah, saya doakan semoga dapat pekerjaan yang layak, dapat gaji yang besar, dilancarkan semua masalahnya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dan dapat jodoh yang baik hati. Saya masih meyakini kalau mendoakan orang lain dengan hal baik itu akan berbalik ke kita, as well as pada orang tersebut sejahat apapun perbuatannya. Oke, ini gue lanjut lagi ya guys ya. Komentar-komentar yang maksud ya. Asli wajahnya nggak peduli gue, tapi muncul mulu di beranda anjir. Sebenarnya nggak perlu face reveal, cukup bikin video sambil ngomong pakai suara cewek. Kalau beneran cewek, emang sesusah itu ya. Tinggal pakai masker atau tutup muka. Ini malah upload rekaman OBS, mana suaranya robotik kayak pakai RVC Okada. Ya sebenarnya kalau mau ngebuktiin lu cewek mah gampang-gampang aja gitu. Lu bisa pakai face reveal, foto dari belakang atau video dari belakang sambil ngasih lihat
benjolan boobs dari samping itu kan, kalau cowok kan nggak punya benjolan yang dari samping itu loh, bukan boobs ya, gue nggak bicara masalah boobs ya guys, jadi sorry nih kalau ada yang salah, tapi benjolan samping boobs ini kan masih bisa dikasih lihat ya. Banyak cara sih sebenarnya sih, bisa juga dari KTP yang ditutupin cuman jenis kelaminnya doang, tapi bukan KTP yang foto ya, itu bisa diedit Photoshop, ngedit pakai After Effects kan lebih PR ya. Bisa diedit juga pakai video tetap, cuman ya kan lebih PR aja gitu. Terus bisa juga ngasih lihat foto-foto waktu kecil atau foto-foto alumni sekolah gitu ya, bisa juga gitu. Atau bisa ditanya ke orang-orang terdekatnya di sekolahnya, ada nggak sih di sekolah ini namanya anak ini, dulu dia apa sih gitu kan, bisa juga. Pinter otaknya anjir, sebelum menghilang dia mau menanam dulu dengan face reveal berbayar 12 juta. Gara-gara masalah fanboy jadi nggak fokus ke masalah utamanya, padahal awalnya masalah si Rinju ini suka cosplay anak sekolah dengan konten yang agak vulgar ya kan. Lanjut ke konten berikutnya ya. Padahal nyelesain dramanya gampang aja. Bahkan anak kecil aja bisa. Tinggal pakai HP live, duduk, bangku, klarifikasi. Mau pakai masker apa enggak terserah, nggak perlu nutup mata, ngomong, tarik rambut buat konfirmasi kalau bukan wig, perhatikan bagian leher keliling ya ada jakun apa atau tidak ya kan. Tuh kan KTP disebut lagi di sini kan. Nah, lanjut lagi ke komentar berikutnya ya. Saya akan berikan 2 foto face reveal foto dengan tema ini pada 3 orang yang punya minimal foto pack grade S plus. Kenapa begitu? Karena saya benar-benar mau foto face-nya disebar sama orang yang bertanggung jawab. Batas waktu sampai ini ya udah gini-gini lah ya. Ya kalau dari gue sih gini guys, gue nggak kenal si Rin ini siapa juga, gue juga nggak pusing juga ya. Sekali lagi di sini gue tekankan, lu mau beli barang-barang dari cosplayer atau dari artis-artis AV kesukaan lu itu hak lu. Lu mau koleksi bagaimana itu hak lu. Lu mau sebar luaskan juga itu hak lu karena udah lu beli ya kan. Lu mau pajang, lu mau bingkai, lu mau sniff, lu mau pakai tidur, lu mau taruh di mana itu balik lagi terserah lu. Di sini yang gue sayangkan adalah kalau ini terbukti bener-bener ternyata dia adalah laki ya, kalau terbukti ya, menurut gue ini udah sebuah tindakan yang penipuan sih. Penipuan. Kalau dia nggak melakukan tindakan penipuan, dia memang cewek gitu ya, terus dia jual memorabilianya, barang-barang yang dipakai sama dia, itu hak dia. Dan kalau memang pun ada yang beli, itu haknya mereka yang membeli karena mereka fans, mereka suka, mereka mau support artisnya, mereka mau support idolanya. Tapi kalau memang ini benar-benar ternyata bukan perempuan dan laki, ya ini udah masalah sih menurut gua sih. Masalah etika sih, masalah etika dan masalah penipuan. Ini udah penipuan sih, terlepas lo mau bilang apa, menurut gua udah penipuan gitu. Ya lo bayangin aja, gua beli gitu terus misalkan nih gua tipikal yang nge-sniff gitu, ternyata bekas batang bro, ya gimana. No hard feeling buat teman-teman yang mungkin punya kecenderungan seksual gay atau yang lain, gua nggak ngebahas ke situ ya. Tapi kalau buat teman-teman yang normal nih, ternyata anjay yang gue beli ternyata kolor laki, coba bayangin, itu sih menurut gue udah penipuan sih. Dan ya lu sebaiknya si Rin Juliana ini segera bikin klarifikasi yang benar-benar klarifikasi lah ya, jangan yang muter-muter klarifikasinya. Jadi benar-benar bikin klarifikasi yang straight to the point aja gitu, kalau lu memang perempuan dengan cara-cara apapun juga itu ya. Karena menurut gua dan Tian ya yang melakukan penelusuran, klarifikasi yang lu bikin itu muter-muter dan tidak pada inti masalahnya gitu. Lu muter-muter aja nggak jelas gitu, jadi kayak madamin api dengan minyak gitu, malah jadi blunder ke lu juga. Mendingan langsung aja, kalau lu perlu datang ke Isekai sini gua kasih panggung untuk lu klarifikasi juga boleh juga, gua nggak masalah juga. Jadi dari gua Michael Chu di konten kali ini gitu aja sih, nggak mau terlalu banyak, nggak mau terlalu pusing. Intinya lagi ada kasus beginian yang menurut gue ini kalau memang terbukti, sekali lagi nih, kalau memang ini terbukti dia laki, menurut gue lu udah salah banget sih, lu udah jahat banget dan nakal banget, dan ini udah di luar nalar kemanusiaan menurut gue ya. Mendingan langsung ya udah bikin klarifikasi aja. Sama di konten kali ini mau ngingetin sekali lagi nih di ending, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, terus juga Saweria di pojok kanan bawah. Plus mumpung kita lagi ngebahas beginian, gue mau kasih lihat nih. Ya, bentar ya guys ya. Kebetulan gue lagi pakai G-string juga nih. Ya tuh. Ini pakai G-string ya. Jadi kalau ada yang mau bayarin G-string gue boleh nih. 300.000 aja nih. Tuh, 300.000 G-string habis dipakai buat kalian ya. Warna merah dan tipis banget ya guys. Oke, peace out guys.